Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Edi Safni Rosa, SHMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Risiko Bank. Kami kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai risiko kredit. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Fitriani Anugrahsari dengan NPM 201110066. Yang kedua, Tarisa Salsabila dengan NPM 201110019. Yang ketiga, Tesalonika Natali dengan NPM 201110057. Yang keempat, saya sendiri, Wulan Sarah Septiani dengan NPM 201110023. Yang kelima, Yunita dengan NPM 201110016. Selanjutnya akan langsung dijelaskan mengenai materi risiko kredit. Baik, selanjutnya oleh saya, Tarisa Salsabila. Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit adalah risiko mencakup akibat kegagalan debitur, risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty credit risk, dan risiko kredit akibat kegagalan settlement atau settlement risk. Selanjutnya yaitu karakteristik risiko kredit terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang kedua, nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu. Yang ketiga, transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan. Dan yang keempat, karakteristik risiko bersifat bilateral, yaitu jika nilai wajar kontrak bernilai positif, maka bank terekspos risiko kredit dari pihak lawan. Dan jika nilai wajar kontrak bernilai negatif, maka pihak lawan terekspos risiko kredit dari bank. Jenis-jenis risiko kredit terdiri dari 3, yaitu yang pertama, risiko kredit pemerintah atau sovereign credit risk. Risiko kredit pemerintah merupakan risiko yang terjadi ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar utang ini mencakup pembayaran pokok pinjaman disertai bunga dan denda sesuai kesepakatan. Yang kedua, risiko kredit korporasi atau corporate credit risk. Risiko ini merupakan salah satu jenis-jenis risiko yang kerap terjadi, terutama pada industri perbankan seperti yang A. Risiko gagal bayar dari debitur yang merupakan perusahaan penerbit surat utang. Yang B, risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima kredit. Dan yang C, risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima penyertaan modal. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu risiko kredit pelanggan retail atau retail customer credit risk. Risiko ini dapat terjadi akibat debitur yang merupakan perseorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Biasanya kredit konsumen individu seperti ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga sumber pengembalian kredit tersebut tidak berasal dari objek yang dibiayai. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian kredit ini perlu dibatasi untuk memperkecil risiko. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fitriani Anugrahsari. Unsur-unsur kredit ada 6. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu unsur yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada. Karena tanpa ada rasa percaya antara kreditor dan debitur, maka akan sulit menjalin kerjasama yang baik. Kedua,
Waktu. Analisis waktu bagi pihak kreditur menyangkut dengan analisis dalam bentuk hitungan, nilai waktu dari uang atau calculation of time value of money, yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang. Yang ketiga, risiko. Yang ada baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar atau risk of default. Risiko di pihak debitur adalah adanya kecurangan dari pihak kreditur. Yang keempat, prestasi. Unsur bunga sebagai kompensasi atau prestasi kepada pemberi kredit bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal atau cost of capital, biaya umum atau overhead cost, premi risiko atau risk premium, dan lainnya. Kelima, adanya debitur yang dimaksud adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa dan berkomitmen untuk mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan menanggung risiko jika terjadi keterlambatan pembayaran kredit. Yang keenam, adanya kreditur. Adanya kreditur yang dimaksud adalah pihak yang memiliki uang, barang atau jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain dengan harapan dalam peminjaman itu dapat diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Wulan Sarah Septiani. Tujuan kredit. Tujuan dalam pemberian kredit kepada nasabah dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi kreditur atau bagi bank. Perkreditan merupakan sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri. Selanjutnya, pemberian kredit merupakan pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain. Selanjutnya, perkreditan sebagai instrumen bank dalam menjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Yang kedua, bagi debitur, yaitu kredit dapat berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha semakin lancar dan kinerja usaha semakin baik daripada sebelumnya. Selanjutnya, kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan. Selanjutnya, kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, bagi masyarakat atau bagi negara. Pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan mampu mensejahterakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di negara. Selanjutnya, kredit dapat meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli. Dan di samping itu, bagi negara, kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter, yaitu pemerintah dapat mempengaruhi kredit perbankan melalui kebijakan moneter maupun perbankan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai fungsi kredit. Yang pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna uang, yaitu debitur dapat menghasilkan barang atau jasa dan mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yaitu terdapat penambahan uang dalam setiap wilayah atau daerah melalui fasilitas kredit yang diberikan. Yang ketiga, kredit dapat meningkatkan daya guna barang dan peredaran barang, yaitu debitur dapat mengolah kembali barang yang kurang berguna menjadi lebih efisien dan tepat guna. Yang keempat, kredit sebagai alat stabilitas ekonomi, yaitu sebagai pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Yang kelima, kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan, yaitu peningkatan proyek atau usaha baru tentunya memberikan peluang bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran yang disertai pula dengan pemberian gaji pada setiap karyawan. Yang keenam, kredit dapat meningkatkan hubungan internasional, yaitu penerima atau pemberi kredit dari negara lain dapat meningkatkan hubungan kerjasama di bidang lain guna mencapai tujuan perdamaian dunia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Yunita. Prinsip pemberian kredit.
Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C, terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit. Yang pertama, karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya pada bagian customer service. Dari karakter ini akan dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Yang kedua, capacity, atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Yang ketiga, capital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam atau untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah, untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Yang keempat, kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan. Yang kelima adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tertentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Prinsip pemberian kredit 7P. Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P, yang terdiri dari 7 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C, di mana melihat keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua, party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Yang ketiga, purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Yang keempat, prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Yang kelima, payment. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, rancangan usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Yang keenam, profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usaha. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Yang terakhir adalah protection. Tidak jauh dengan beda kriteria kolateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam kepada bank.
Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Perencanaan kredit perlu karena 1. Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan perencanaan yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan di dalam tubuh bank atau perubahan yang terjadi di luar bank, seperti politik kebijakan bank dan lain-lain. Yang kedua, sebagai pedoman dalam penentuan pemberian kredit sehingga terhindar dari spekulasi yang mengandung risiko kerugian. Yang ketiga, sebagai referensi dan pengawasan pada pelaksanaan pemberian kredit agar sesuai dengan perencanaannya. Dan yang keempat, berfungsi sebagai pemberian kredit sesuai dengan segmen pasar. Misalnya, jika kondisi pasar sedang baik, maka strategi apa yang perlu dilakukan dan sebaliknya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fitriani Anugrasari. Mengukur risiko kredit. Yang pertama, rating perusahaan. Perusahaan atau negara seperti Indonesia akan menerbitkan surat hutang, baik dalam jangka panjang atau jangka pendek, yang kemudian akan diukur tingkat risikonya. Yang kedua, model scoring kredit. Di dalam model ini terdapat beberapa metode, yaitu A. Diskriminan, melihat apakah suatu perusahaan sebaiknya dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Yang B. Probabilitas linear, menghasilkan angka yang mencerminkan seberapa besar kegagalan bayar. Yang C. Probabilitas logit, menghasilkan angka probabilitas tidak gagal bayar, di mana nilai Y akan selalu berada di antara 0 dan 1. Yang ketiga ada RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital, membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang beresiko dalam modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Rumus RAROC adalah sama dengan pendapatan dari pinjaman per tahun dibagi modal yang beresiko. Yang keempat ada mortality rate, menghitung persentase kebangkrutan yang terjadi untuk kelas risiko tertentu. Yang kelima ada term struktur. Yang keenam ada credit matrix. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa bank harus kelola resiko kredit. Bank harus mengelola resiko kredit dengan baik karena apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan proporsi kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga akan berdampak pada kondisi perbankan. Pengendalian pada risiko kredit tentu dilakukan oleh setiap bank. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam model scoring kredit terdapat metode probabilitas linear, yaitu metode ini dapat menghasilkan angka yang mencerminkan seberapa besar kegagalan bayar atau resiko kredit. Langkah pertama mengestimasi persamaan, yaitu dengan mengumpulkan data perusahaan yang gagal bayar dan tidak gagal bayar. Variabel gagal bayar menjadi variabel tidak bebas atau dependen, kemudian diberi kode masing-masing. Mengumpulkan data untuk variabel bebas atau misalnya rasio-rasio keuangan setelah terkumpul estimasi bisa dilakukan dengan teknik regresi linear. Contoh soalnya, sebagai contoh estimasi dengan metode probabilitas linear menghasilkan persamaan berikut. Z sama dengan 0,3 ditambah 1,2 kali X1 ditambah 0,5 dikali X2, di mana X1-nya adalah rasio modal kerja atau total aset, X2-nya rasio laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. Di bawah ini analisis potensi gagal bayar untuk 3 perusahaan. Total aset pada perusahaan A 110 miliar, pada perusahaan B 55 miliar, pada perusahaan C 110 miliar. Untuk modal kerjanya pada perusahaan A 45 miliar, perusahaan B 6 miliar, perusahaan C 55 miliar. Laba sebelum bunga dan pajak pada perusahaan A 45 miliar, pada perusahaan B minus 2,6 miliar, pada perusahaan C 45 miliar. X1-nya pada perusahaan A 0,4, pada perusahaan B 0,1, pada perusahaan C 0,5. Untuk X2-nya pada perusahaan A 0,4, pada perusahaan B minus 0,05, pada perusahaan C 0,4. Probabilitas tidak gagal bayar ZA sama dengan 0,3 ditambah 1,2 dikali 0,4 ditambah 0,5 dikali 0,4. Hasilnya 0,98. Pada ZB 0,3 ditambah 1,2 dikali 0,1 ditambah 0,5 dikali minus 0,05, hasilnya 0,395. Dengan demikian perusahaan A mempunyai risiko kredit lebih rendah dibanding perusahaan B. Kelemahan dari probabilitas linear adalah kemungkinan probabilitas yang dihitung di luar wilayah 0 dan 1, padahal maksimum nilai probabilitas adalah 1.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.